warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, Bapak. Baik. Ketua kelas, ada temanmu yang gak hadir hari ini? Tidak, Bapak. Ada saya, Bapak. Iya, baguslah kalau begitu ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tentu kita berdoa dulu. Siapa bisa memimpin doa ke depan? Atau giliran siapa hari ini? Coba. Ayo. Nah, oke. Ayo. Semuanya berdoa. Sebelum kita belajar, kawan-kawan mari kita berdoa. Untuk diperhatikan besok atau dari sesuai sunnah, tolong saat berdoa itu kita lakukan dengan serius, ya, dengan serius. Baik, tentu sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyi, ya, menyanyikan sebuah lagu nasional. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Siap? Oke. Persiapanmu hari ini, ya, sudahkah kalian siap belajar? Alat-alat yang kita sepakati di hari kemarin sudah dibawa lengkap semua. Baik. Nah, di hari kemarin kita belajar tentang alat peredaran. Masih ingat? Masih ingat? Alat peredaran. Tentang
perhatikan. Ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran. Hari ini kita belajar, selesai nanti belajar tentu ada yang kita tahu. Kalau wajib kita ketahui. Coba perhatikan. Baca. Yaitu mampu membuat pantun. Yang kedua, kalian mampu membuat contoh gambar satu adegan cerita bergambar. Sudah. Dan sebelum itu, tentu Bapak bagi dulu kelompok. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Bapak bagi kelompoknya. Kelompok arteri. Ada sini ya. Kelompok kapiler. Terus kelompok paru-paru. Terus ini kelompok jantung. Terus Bapak bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. LKPD-nya, ini bahan ajarnya, bahan ajar, biar banyak ya. Instruksi. Dah, kita mulai. Coba perhatikan ke depan. Nah, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Kita mengamati. Jangan cerita lagi. Tidak hanya merusak kemampuan motorik penderitanya, tapi juga kemampuan bahasa hingga berkurangnya kemampuan memori otak serta daya ingat. Nah, gejala ini sering diabaikan oleh para penderita stroke. Padahal silent stroke ini juga bisa berbahaya bagi penderitanya. Iya, kenapa kita ngomongin stroke? Karena tanggal 29 Oktober kemarin diperingati sebagai hari stroke, gitu ya. Nah, bagi penderita stroke ini memang harus terus bersemangat saat menjalani hari. Tentu saja setelah perhatikan semua. Saran saya kalau yang sakit jangan patah semangat, harus semangat terus, pantang menyerah, karena kita beruntung masih dikasih hidup. Pantang menyerah, itulah sumber kekuatan Sujarwo dalam menjalani hari setelah serangan stroke setahun lalu. Yang sudah 8 bulan ini berjuang untuk sembuh dari stroke. Kolesterol dan pola makan tidak sehat membuat Kenji terkena stroke dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan sempurna. Saya rasa dari makanan seafood itu yang saya suka mungkin dari situ berawalnya Pak. Saya suka seafood, mungkin kolesterol pas tinggi, mungkin ya udah hampir. Gangguan stroke tidak hanya mengancam kerusakan motorik, namun juga kemampuan bahasa dan kognitif. Kondisi ini yang sering diabaikan oleh penderita stroke. Jadi kalau tiba-tiba ada keluhan dari keluarga atau kita sendiri yang tiba-tiba tuh nggak bisa bicara, ini tiba-tiba jadi sulit mengucapkan kata-kata atau malah jadinya kata-kata yang diucap itu jadi salah, ya terbalik-balik atau satu katanya itu konsonan vokalnya salah sehingga tanpa makna, atau juga gangguan pada pengertian bahasa. Jika ada gangguan dalam berbahasa, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Hilangnya kemampuan verbal tergantung pada golden period, di mana penanganan maksimal 4,5 jam setelah serangan bisa membantu tingkat kesembuhan.
Gejala stroke yang juga tidak disadari penderita dan keluarga adalah menurunnya kemampuan memori penderita. Biasanya ini disebut gangguan stroke tak nyata karena sumbatan darah tidak menyerang bagian motorik. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 mencatat stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Riset Kesehatan Dasar 2018 mencatat angka penderita stroke meningkat selama 5 tahun terakhir dari 7% menjadi 10,9%. Selain mengenali gejala awal, stroke bisa dihindari dengan menjaga pola hidup sehat, mengatur asupan makanan yang berimbang, teratur berolahraga, dan tidak merokok. Yudi Yudawan, Bobo Pusartoyo, Jakarta. Oke, sudah kalian amati tadi kan? Sudah ada yang tinggal di sininya? Baik. Ini pertanyaan Bapak, ya? Jawab pertanyaan Bapak. Setelah kamu mengamati video tadi, jawab pertanyaan Bapak. Peristiwa apa yang terjadi pada video? Siapa bisa jawab? A. Orang yang mengalami stroke. Betul? Kasih tepuk tangan. Baik. Berikutnya pertanyaan Bapak yang kedua. Mengapa manusia dapat mengalami stroke? Siapa bisa jawab? B. Karena jarang berolahraga dan sering memakan makanan berat seperti udang dan siput. Jarang berolahraga, banyak makanan yang mengandung protein tinggi seperti udang, siput. Betulkah itu? Betul, Bapak. Mantap, kasih tepuk tangan untuk teman. Bagus, Bapak senang dengan anak Bapak. Berikutnya, bagaimana cara mencegah terjadinya stroke? Iya, ini kelompok ya. Kelompok jantung. Silakan. Menjaga pola makan, rajin berolahraga. Ada lagi namanya? Beristirahat dengan cukup. Mantap jawabannya. Kasih tepuk tangan. Bapak senang ya. Kalian berarti tadi serius belajarnya. Nah, ini ada 4 buah gambar. Gambar pertama, apa kejadiannya kira-kira? Orang yang sedang kena serangan jantung. Baik, gambar kedua. Apa itu varises? Pernah kalian lihat seseorang yang diserang varises? Pernah. Nenek di belakang rumahnya, gitu. Terus ada lagi yang pernah lihat penyakit varises di lingkungan kita? Ada siapa? Di mana? Samping rumah. Iya, boleh. Terus perhatikan, ini ada gambar ketiga. Mulutnya pewot, perutnya nggak bagus. Itu apa? Penyakit apa? Stroke. Ya. Pernah kalian lihat seseorang yang kena gangguan stroke? Di mana? Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Ada? Ngeri nggak itu? Ngeri. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini supaya hal itu tidak terjadi kepada kita. Ya. Yang keempat, hipertensi. Darah tinggi. Kata orang di tempat kita darahnya. Darah tinggi. Apa saja yang dapat menyebabkan penyakit itu? Siapa bisa jawab? Kurangnya berolahraga. Kurang berolahraga. Oke, yang lain. Apa saja penyebabnya? Kurang berolahraga.
untuk menjaga pola makan. Betul itu? Betul, Pak. Baik. Mantap. Sekarang kita bekerja. Ya, sekarang kita bekerja. Coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Coba buka LKPD-nya. Coba dibilang buka LKPD-nya. Nampak? Nama penyakit penyebabnya tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Kerjakan, bapak kasih waktunya 7 menit. Ya, silakan bekerja. Serangan jantung, penyebabnya tadi sudah. Lagi rehe-rehe. Siapa yang mengerjakan? Ambil alat tulismu. Kalau kurang tahu kan ada buku kakek. Ambil buku kakekmu. Sudah? Sudah, Pak. Gimana ini sudah? Masih ada yang belum? Sekarang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mama, itu pentingnya kepada orang lain. Nah, kemarin kata Bapak, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan menggunakan pantun. Di depan coba kita lihat, kita dapat menyampaikan kepada semua orang bahwa menjaga kesehatan peredaran darah itu penting dengan cara menjaga alat peredaran darah kita. Nah, coba perhatikan. Oke. Ya. Coba baca dulu dalam hati. Baik. Siapa bisa membacakannya ke depan? Jangan itu terus. Itu aja tampilkan nggak enak. Coba yang lain siapa? Oke, maju. Harus semangat. Jangan takut. Kita belajar kan? Belajar. Datang dompet diembat. Betapa polisi membawa jimat. Pembuluh darah telah tersumbat. Baterai menjadi kumat. Itu kawanmu tadi takut kali untuk tampil, padahal jangan takut untuk tampil ya. Ini pantunnya tentang alat peredaran. Pantun itu ada 3, pantun anak-anak, pantun remaja, pantun nasihat. Kali ini kita belajar tentang pantun nasihat. Di hari kemarin juga sudah ada ciri-ciri pantun ya. Ini tentang pantun nasihat menjaga alat peredaran. Kira-kira mengenai pantun bisa nggak kalian memahaminya? Betul. Kalau Bapak suruh nanti ada Bapak kasih tugasnya, bisa kira-kira kerjakan ini? Atau perlu lagi penjelasannya? Tidak? Oke. Nah ini dia. Ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui pantun nasihat, cobalah kamu buat beberapa pantun nasihat tentang menjaga organ peredaran darah. Silakan kerjakan di LKPD. 5 menit.
Mereka dengan amanatnya. Betul? Cukup Bapak kali saja ya. Cukup Bapak kali sederhana. Oke. Sudah ada? Siap? Oke, kalau sudah siap kita lanjutkan pelajarannya. Ya, kita lanjutkan. Selain berpantun, ya selain mengucapkan alhamdulillah rasa syukur dan juga berpantun, masih ada cara untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya, di pembelajaran kita ini, yaitu membuat sebuah cerita bergambar. Pernah kalian pelajari itu? Di kelas 4 sudah ada ya? Baik. Komik ya, komik. Bukan obat batu. Ya, cerita bergambar. Kalau begitu coba perhatikan cara membuatnya. Perhatikan semua di layar. Ini salah satu contoh. Sarang burungnya jatuh. Si Amin datang. Kemudian diambil dan dikembalikan ke sarang. Lalu selamatlah si burung. Nah, ini caranya. Amati ya. Supaya kau paham. Hari ini kita menggambar tema Ini Kotaku berjudul Coto Makassar. Jadi ada orang baru tiba di bandara. Pada latar terlihat pesawat yang sedang terbang. Lalu orang tersebut berkata dalam hatinya, akhirnya sampai juga di kota Daeng. Lalu dia mulai membayangkan lezatnya semangkuk coto Makassar dan 2 buah ketupatnya. Akhirnya dia menuju penjual coto Makassar dengan naik mobil. Setelah sampai di sana di penjual coto Makassar, dia memesan semangkuk coto Makassar. Lalu dia berkata, "Asipak nadai," artinya cotonya sangat lezat. Lihat, inilah yang harus kita kerjakan. Ini tadi sarang burung yang jatuh. Kira-kira seperti ini sanggup nggak kalian membuatnya? Sanggup, Bapak. Betul? Betul, Bapak. Dari penjelasan yang ada di layar video kita sudah bisa kira-kira. Sudah. Betul? Nah, seperti inilah nanti hasil karya kita. Bapak kasih waktunya sekitar 20 Kalau ada kurang nanti minta sama Pak. Alat-alatnya gunting kan sudah ada. Guntingnya kan sudah ada. Asin, Pak. Ada yang kurang ngerti, minta sama Bapak. Ini ada 8. Berapa ini? Kurang lagi. Bulan.
Yang serius ya kerjakan. Coba bikin sendiri ya. Nah, Pak Akan dulu. Coba ini, potong pakai ini. Pakai ini besar ya. Ukur dia, tapi awas. Udah. Lem. Lem ini ya. Ini buat lem. Pak Lin. Tunggu sabar. Jangan dilem bajunya ya. Dilem baju. Ayo. Kita semua. Ada yang menang, ada yang susah. Yuk, pilih 15 menit. Harus siap 15 menit. Jangan sini. Kurang banyak.
Ini, di sini. Sini. Ini kan kenapa ini jangan sampai ini dulu kucing biasanya. Ayo, cepatlah. Udah, selesai. Sudah? Ambil. Nah, Tuhan setelah itu coba. Nah. Ini gimana ya? Coba lah, kalau udah selesai. Gantungannya, udah, coba. Satu. Cepatlah. Kurang lagi. Cukup kan? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Ya, oke. Oh, saya senang. Sudah semuanya? Berarti kita presentasikan ke depan. Ya, kita presentasikan ke depan. Ayo kita kerjanya dipersiapkan. Gimana? Kelompok mana yang terminal? Oke, baru masuk.
peraturan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kalian kelompok paru-paru. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama penyakit serangan jantung. Penyebab tersumbatnya pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke otot jantung, yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. 2. Nama penyakit hipertensi. Penyebabnya merokok, begadang, konsumsi garam yang berlebih, stres, konsumsi alkohol, kegemukan, kurang serat, atau DSP. Dan sebagainya. Terus? Nama penyakit varises. Penyebab membekunya darah di pembuluh darah vena yang disebabkan oleh pengumpalan atau peradangan darah di pembuluh vena. Anemia. Penyebab kurangnya asupan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi. Terus? Pantunnya? Tidur di lantai sambil makan salak. Cakap. Miring ke samping untuk melihat kerap. Cakap. Perhatikan asupan mengandung lemak. Cakap. Karena itu mempengaruhi peredaran darah. Cakap. Tengah. Terus? Hasil proyeknya. Coba. Begini, biar nampak. Bacakan. Bagaimana kondisi suamiku ya dok? Menurut hasil EKG, vena pada serangan yang kedua ini terjadi penyumbatan di otot jantung bagian satu sekarang. Sementara pada serangan pertama yang lalu penyumbatan terjadi pada otot jantung bagian dalam. Lalu penggunaannya bagaimana dok? Apakah dulu sudah pernah dilakukan kateterisasi jantung? Belum dok. Kita melakukan kateterisasi jantung untuk pemeriksaan yang akan kami lakukan. Cocar diagraf rajin. Oke, ya. Baik. Kelompok lain. Apa tanggapan kalian tentang penampilan temanmu? Bagaimana kira-kira? Mantap? Ya, ada kira-kira yang mau diperbaiki di kelompok paru-paru. Protesnya terhadap jawaban mereka. Tidak. Oke, kasih tepuk tangan kelompok paru-paru. Duduk, silakan duduk. Berikut kelompok mana yang akan tampil sebelum tolong dulu. Kelompok kaki. Perhatikan saat tenang tampil. Silakan. Kelompok jantung. Silakan kelompok jantung. Coba siapa? Perkenalkan. Juru bicaranya siapa? Moderatornya siapa? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok jantung.
Iya. Dengarkan. Iya. Coba. Seterusnya. Tanya, dengarkan. Di atas sedang digelar. Di atasnya ternyata ada sikat. Agar peredaran darah tetap lancar. Jangan lupa menyantap makanan sehat. Proyeknya, bacakan. Siapa? Cepatlah, Iman, cepatlah. Kita ini diburu waktu. Oke, bacakan. Ya Pak, itu karena Pak Sudarto sedang mengalami serangan jantung. Apakah sebelumnya beliau pernah terkena penyakit seperti ini? Wah, saya tidak tahu, Dok. Tiba-tiba Ibu Sudarto muncul dengan tergopoh-gopoh. Apakah Ibu istri dari Pak Sudarto? Iya, Bu. Iya betul. Saya ingin bertanya, apakah serangan jantung seperti ini pernah dialami sebelumnya? Iya, Dok. Suami saya sudah 2 kali ini terkena serangan jantung. Oke. Bagaimana dengan bedah-bedahan temanmu? Ada kira-kira kekurangannya? Ada kritikannya? Oke, kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok jangan terluka. Siap. Sudah tadi pendengaran kami. Sudah tadi penampilan kami. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kita sudah mempersiapkan hari kerjanya. Coba. Kita tadi sudah menampilkan apa yang kita kerjakan di LPPD begitu juga dengan hasil proyek. Hasil terusnya. Ada pertanyaan Bapak. Mengapa menjaga kesehatan peredaran darah manusia itu penting? Silakan, kelompok mana yang bisa menjawab? Kenapa menjaga peredaran darah manusia itu penting? Ya. Karena kalau tidak dijaga kesehatannya maka kita akan terserang berbagai penyakit. Iya, karena kita akan terserang berbagai penyakit. Pertanyaan Bapak berikutnya. Apa yang terjadi jika kita jarang berolahraga? Dan apa dampaknya bagi kesehatan peredaran darah? Kelompok mana yang bisa jawab? Ya, silakan. Kalau kita jarang berolahraga, penyakit akan mudah menyerang kita. Akan mengganggu peredaran darah. Iya, kita jarang. Ya, serangan jantung. Terus stroke. Iya. Kalau kita jarang berolahraga, kita peredaran darah kita mudah diserang oleh penyakit seperti stroke. Terus apa lagi? Jantung. Baik. Ya, pertanyaan Bapak tadi bisa atau mantap kalian jawab. Seterusnya perhatikan gini. Bahan ajar ada evaluasi. Bapak kasih 5 menit untuk menjawabnya. Semuanya buka bahan ajarnya. Ya, di sana ada pertanyaan. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktunya 5 menit. Ini
yaitu halaman 13. Halaman 13. Jangan. Di kertas lembar masing-masing orang. Masing-masing orang. Kerjakan di kertas lembar. Ambil buku tulismu. Waktunya 5 menit. Udah, cepat. Ada berapa soalnya? Cukup jawabnya aja. Di kertas lembar jawab ada. Kalau A buat, nomor 1 A, nomor 2. Asal jangan R ya. A, B, C, D. Jangan R. Sudah? Gimana? Cukup di buku tulismu itu jawabnya aja iya. Seperti itu. Dan kasih tahu kawanmu. Tiga menit lagi. Halaman 13. Soalnya sedikitnya soalnya mah. Cukup jawabnya aja, tulis namamu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau A, kalau B. Udah. 1 menit lagi. Oke, selesai. Abang lanjutkan. Itu kertasnya. Oh ya, di KPD. Abang berkumpul. Mana. Jawabnya. Langsung antar ke meja Bapak, ya. Baik, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak akan mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Sebagaimana tadi tujuan pembelajaran kita, kalian itu harus mengetahui penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan peredaran darah. Ada beberapa tadi penyakit, yaitu berapa tadi? 4 penyakit. Yang ada di video tadi apa saja? Serangan jantung, hipertensi. Dan itu adalah nama penyakit yang harus kita cegah. Gimana caranya untuk mencegah penyakit jantung? Tidak boleh merokok, tidak boleh begadang, tidak boleh terlalu banyak minum kopi. Terus varises itu adalah penyakit yang ada pada peredaran darah diakibatkan tersumbatnya atau darah terlalu kental. Kan? Untuk mengatasinya kita tidak boleh terlalu banyak memakan makanan yang berlemak. Terus stroke adalah penyakit yang mengganggu peredaran darah, di mana apabila seseorang kena ini tidak bisa bergerak dengan leluasa. Gimana cara mengatasinya? Tentu tadi tidak boleh makan makanan yang banyak mengandung protein seperti seafood kan. Baik, terus tadi kita membuat pantun. Pantun itu ada 3 macam. Pantun anak-anak, pantun muda-mudi atau remaja, pantun nasihat. Salah satunya tadi kita belajar tentang pantun nasihat mengenai Arab sehat. Terakhir yaitu kita membuat cerita bergambar. Oke? Cerita bergambar di mana dalam cerita itu bisa dari gambar tersebut menceritakan sesuatu. Namanya juga seperti
Oke. Nah, itulah yang harus kalian ingat. Itu kita sudah capek tadi belajar, maka kita ayo bernyanyi. Oh ini ya, lupa tadi Bapak. Pengetahuan apa saja yang kalian pelajari hari ini? Pengetahuan apa saja yang kalian pelajari hari ini? Membuat pantun. Membuat pantun. Dan membuat Cerita bergambar. Nah itu keterampilan nanti. Ya keterampilan membuat cerita bergambar, keterampilan mengenai penyakit peredaran darah. Bagaimana menurutmu, sulitkah atau tidak? Tidak ada masalah di dalam menyelesaikan, betul? Oke, kalau begitu kita